mundur bisa nabrak mobil di belakang ketika di lampu merah. Dorong aja. Nah kalau kita secara sadar pengen mobilnya ini mundur, itu kan niat mau mundur ya, nah baru ini dipencet begitu. Di transmisi matic mobil itu tuasnya ada yang lurus, ada yang zigzag. Mengapa demikian? Pastinya pabrikan punya sebuah alasan itu kenapa dibuat zigzag dan kenapa dibuat lurus. Halo semuanya, Satrio Wijaya di sini. Selamat datang bagi subscriber lama dan selamat datang kembali bagi subscriber lama dan selamat datang bagi subscriber baru. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali berkunjung di video ini, saya mohon untuk bisa mendukung channel saya dengan cara mengklik tombol subscribe, memberikan likes, dan juga kalau berkenan men-share video ini agar kita semua bisa saling berbagi informasi dan saling bermanfaat. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan di transmisi matic mobil itu tuasnya ada yang lurus, ada yang zigzag. Mengapa demikian? Pastinya pabrikan punya sebuah alasan itu kenapa dibuat zigzag dan kenapa dibuat lurus. Nah, kali ini saya pagi-pagi belum mandi, tapi saya mau bikin video ya teman-teman, mumpung kepikiran dan mumpung slow juga. Kali ini kita di garasi, kita ada dua mobil, Honda Jazz dan juga Pajero. Ini keduanya matic dan juga keduanya punya konfigurasi transmisi yang lurus. Nah, nanti yang satu ada Fortuner di rumah sebelah, kita bakal cek mengapa transmisinya zigzag. Jadi kita sekarang membuktikan di ketiga mobil ini. Pertama, mungkin kita masuk ke yang Honda Jazz dulu ya teman-teman ya, paling belakang ya. Nah, sekarang kita masuk dulu di sini. Nah, mungkin untuk bisa memberikan gambaran pada teman-teman semuanya, kita bakal nyalakan mesinnya. Oh, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu. Jadi ini adalah Honda Jazz RS GK5 tahun 2014 yang transmisinya matic, tipenya CVT. Nah, di transmisi matic ini, itu mobil-mobil itu ada yang lurus begini, ada yang zigzag. Nah, itu ada alasannya mengapa pabrikan membuat seperti itu. Dan kalau teman-teman melihat bahwa kalau transmisi yang lurus, itu pasti ada yang namanya tuas pengaman seperti yang ada di belakang tuas ini. Nanti kita akan buktikan juga di transmisi mobil Pajero, karena itu juga lurus, ada tuas pengaman yang ada seperti ini. Brio yang matic, Mobilio yang matic maupun mobil-mobil lain ada juga penguncinya di sini. Kalau Agya penguncinya di samping sini ya teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat bahwa konfigurasinya ada P, R, N, D, dan S. P itu untuk parkir sehingga transmisinya itu mengunci rodanya agar tidak bisa berputar. Hal ini safety untuk parkir di keadaan miring atau keadaan lain-lain sampai mesin berhenti ya teman-teman ya. Nah, nanti bakal saya jelaskan fungsi channel ini juga ketika teman-teman parkir paralel di mall. Nah, sekarang kita bakal praktekkan untuk mengapa transmisi ini lurus dan bagaimana cara mengoperasikan yang benar. Kita bakal nyalakan dulu mesinnya. Nah, sekarang kita bakal mensimulasikan menyetir mobil ya teman-teman ya. Misal ini mesinnya nyala di P pastinya. Nah, sekarang kita akan praktekkan, sorry ada musik, saya takut kalau copyright ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan praktekkan kalau misal kita mau mundur ya, mundur dari garasi melewati R, itu kita harus menekan tombol yang ada di belakang ini agar supaya kita itu sadar bahwa kita itu akan mundur gitu teman-teman. Melewati R. Nah, ketika kita mau ke R dipencet, maka mobil akan bergerak mundur. Nah, seperti itu. Ketika kita dari R mau ke N, tidak usah memencet tombol ini, kita geser aja tuasnya begini. Nah, tidak usah memencet. Nah, ketika kita mau melaju, kita geser aja ke belakang, tidak usah memencet, geser. Nah, kita mobilnya maju teman-teman. Nah, misal di depan lampu merah, lampu merahnya agak lama, 3 menit misal. Nah, kita geser ke posisi N tanpa memencet tuas pengunci yang ada di belakang ini, pengaman ini. Kita dorong aja ke depan. Nah, kita dorong ke depan ini, transmisinya ini tidak akan bergeser ke R. Jadi teman-teman bakal aman. Maksudnya apa? Kalau kita tidak sadar mendorong ini, itu mobil tidak akan mundur ya teman-teman ya. Berbeda kalau misal kita sambil memencet tombol ini untuk kita netralkan di lampu merah, kita bisa kebablasan sampai ke R. Contoh kita mundur dulu ya. Contoh ini mundur. Nah, kita
maju, ini gini maju di lampu merah gitu. Terus kita berhenti. Nah, kita mau ke netralkan. Misal kita pikiran kita mau netral, tapi kita sambil mencet ini. Ini tidak bisa, tidak sengaja kita bablas ke posisi R. Nah, kalau kita lepas, kita bisa mundur dan menabrak mobil di bagian belakang. Nah, maka dari itu, fungsi dari tuas pengaman ini adalah untuk menyadarkan para sopir atau mobil orang yang mengendalikan mobil ini agar supaya dia niat kalau mau ke R gitu. Jadi tidak bisa tidak sengaja ke R. Jadi kalau ke R itu harus niat megang ini baru digeser ke R. Karena kalau tidak dipencet ini didorong-dorong tidak bisa, teman-teman. Nah, itulah fungsi mengapa kalau transmisinya lurus ada cenilnya, agar supaya kalau kita berhenti di lampu merah mau ke N dari D itu tidak kebablasan. Nih contoh ya, ini dari D kita mau netral di lampu merah, ini didorong aja. Nah, ini tidak akan kebablasan ke netral, ke reverse, ke R mundur ya. Nah, itulah fungsinya cenil ini. Dan sebenarnya cenil ini adalah berfungsi kalau kita hanya mau melewati R, teman-teman. Jadi kalau kita mau ke P, ya ini diginikan aja. Kalau mau ke P melewati, nah baru dipencet P. Kita sadar mau ke P gitu. Seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang kita bakal bahas yang di Pajero Sport juga, teman-teman. Mari kita ke sana. Cek dimasuki. Pilih. Nah, sebenarnya kalau kita mau ke N dorong aja. Nah, kalau mau melewati R ke P baru dipencet belakangnya. Seperti itu. Mari kita pindah ke yang Pajero, teman-teman. Oke, sekarang kita ada di dalam Mitsubishi Pajero Sport punya Bapak. Kita masuk, kita nyalakan mesinnya, direm. Nah, di sini tuasnya juga lurus, teman-teman. Dari P, R, N, D itu lurus. Dan setiap transmisi lurus pasti ada pengamannya di belakang sini. Ada yang bisa dipencet. Sorry ya kalau nggak terlalu terlihat karena pencahayaan ini agak kurang nih, agak gelap di dalam garasi. Ini ada yang bisa dipencet. Nah, ini kalau kita mau melewati R harus memencet ini, R mau ke N, tarik aja. Nah gitu, teman-teman. Nah, kalau kita mau melaju gitu ya, itu ditarik tanpa dipencet, tarik aja. Nah, ini mobilnya akan maju. Sorry, ini di handbrake ya, mobilnya maju, teman-teman. Nah, kalau kita berhenti di lampu merah, kita dorong aja, jangan dipencet ininya, agar supaya kita secara tidak sengaja bablas ke R. Karena kalau bablas ke R, kita lepas remnya, mobilnya mundur, bisa nabrak mobil di belakang ketika di lampu merah. Dorong aja. Nah, kalau kita secara sadar pengen mobilnya ini mundur, itu kan niat mau mundur ya. Nah, baru ini dipencet begitu. Seperti itu, teman. Ini baru mundur. Nah, that's why mengapa teman-teman itu sebenarnya agak berbahaya kalau memindahkan dari D ke N ke D ini harus dipencet. Itu sebenarnya salah kaprah, teman-teman ya. Malah bisa berbahaya bagi kita maupun mobil yang ada di belakang kita. Seperti itu. Mari kita pindah ke Fortuner yang transmisinya zigzag. Jadi P dulu. Oh ya, tips untuk memindah-mindah ini, kita itu remnya harus kuat ya. Kenapa? Kalau remnya tidak kuat, itu perpindahannya kasar. Tapi kalau remnya kita kuat, itu perpindahannya halus. Seperti itu. Oh iya, sama ini, teman-teman. Tips buat teman-teman yang punya transmisi matic. Ketika teman-teman itu punya handbrake, sebenarnya mobil itu kan berbeban ya, teman-teman ya, berbeban. Nah, transmisi P itu dia mengunci mobil agar tidak bergerak pada gearbox. Kalau di sini itu mengunci mobil tidak bergerak pada rem. Nah, agar transmisi matic kita awet, sebenarnya kita bisa melakukan seperti ini, teman-teman. Kalau kita mau berhenti nih ya, misal kita dari drive gitu, terus kita mau berhenti, mau parkir. Nah, kita berhenti dulu, set, hop. Nah, kita pindah ke N, netral,
Terus kita handbrake. Kalau sudah handbrake-nya engage, kita lepaskan remnya. Terus mobilnya akan menyesuaikan. Maksudnya mobilnya itu ditahan oleh rem. Setelah mobilnya ditahan oleh rem tangan, rem kaki kita lepas, baru direm penuh dan dipindah ke P. Maksudnya apa? Maksudnya agar beban mobil itu tidak ditahan oleh transmisi di P, tetapi ditahan oleh transmisi di handbrake. Seperti itu teman-teman. Nah kalau seperti ini, kita mau ke D lagi, kita rem dulu, kita pindah ke netral, kita lepaskan, masih injek rem, baru di D. Nah itu supaya beban dari mobilnya itu tidak dibebankan pada transmisi, tetapi dibebankan pada handbrake teman-teman. Maka dari itu kan ada itu teman-teman, kalau misal misal kita di P, kita lepaskan dulu handbrake-nya, terus kita lepas rem, habis itu pindah, itu suara transmisinya pindah jeduk gitu ya. Itu sebenarnya eman-eman transmisinya karena bebannya itu pada transmisinya. Tapi kalau ini bebannya pada handbrake-nya. Oke, itu sedikit tips trik. Mari kita lanjut pindah ke Fortuner yang ada di toko teman-teman. Matikan dulu. Oke, sekarang kita masuk di dalam Toyota Fortuner diesel tahun 2014. Nah, berbeda ya teman-teman ya. Transmisi maticnya ini zigzag. Nah, kalau transmisi maticnya zigzag, biasanya atau seharusnya tidak perlu tuas pengaman. Kita tidak ada tuas pengaman nih di sini, atau tabel-tabel lain yang harus dipencet. Nah, caranya mari kita praktekkan ya teman-teman ya. Kita starter dulu. Kalau sudah filter solarnya hilang, tombolnya, baru kita starter. Nah, di sini kita lihat perbedaannya. Di sini ada sebuah apa ya namanya ya, kalau bahasa Jawa ini kalenannya itu zigzag teman-teman, tidak lurus ya. Maka dari itu tidak ada tuas penguncinya. Fungsinya apa? Misal kita mau ke P, itu zigzagnya jauh ke sini teman-teman. Artinya kita harus sadar kalau kita itu mau ke P. Misal kita simulasi mundur nih dari garasi, kita reverse ya, kita lepas remnya, itu mundur. Nah seperti itu. Terus kita misal mau maju nih, maju, kita pindahkan ke belakang, set. Nah, dia bergeser, terus kita pindahkan ke D. Nah D sama N itu adalah suatu garis lurus. Artinya apa? Artinya kita boleh secara tidak sadar pindah antara D sampai N. Misalnya kita berjalan, set gitu ya, terus di lampu merah berhenti, hop. Nah ini kita dorong aja teman-teman, set, kita dorong ke depan. Itu tidak mungkin dia bablas atau keterusan sampai ke R, artinya dia safety. Jadi kalau di lampu merah kita tidak mungkin tiba-tiba dilepas remnya kita kok mundur nabrak mobil belakang, itu nggak mungkin. Kalau kita mau ke R, kita harus secara sadar, secara niat geser tuas ini ke kiri, baru ke depan, gitu teman-teman. Nah itu baru mobilnya mundur. Nah jadi untuk kita itu aman, tidak mundur ketika ada di lampu merah, itu dibuat suatu konfigurasi transmisi yang harus membuat penumpang itu atau sopir itu menggeser secara sadar ini ke kiri, baru ke depan. Nah misal, jadi ini tuh bahasannya untuk belibet ya, sorry ya teman-teman ya. Jadi kalau mau drive, berhenti di lampu merah, kok lampu merahnya 3 menit atau lama, atau 2 menit gitu, kita geser aja ke depan. Nah mobil akan berhenti gitu teman-teman ya. Nah kalau kita udah jalan, geser aja ke belakang. Nah untuk kita pindah ke 3 itu harus secara niat juga gitu loh. Jadi digeser secara apa namanya, harus disengaja, kita harus digeser. Tapi kalau gini kan kita kan bisa secara tidak sadar atau secara santai lah gitulah pegangnya tuh. Mau maju tinggal digeser, tidak mungkin pindah ke 3. Kalau mau netral tinggal didorong aja ke depan, tidak mungkin kita kebablasan ke R. Begitulah alasannya mengapa transmisinya ini dibuat zigzag dan
D ke N itu lurus teman-teman, agar safety. Seperti itu mungkin sedikit tips trik pada video ini. Oh iya, saya akan menjelaskan lagi. Kalau misal teman-teman itu parkir paralel di mall gitu ya, nah itu kan biasanya kan dinetralin agar mobilnya itu bisa didorong-dorong ke depan maupun ke belakang. Nah padahal kalau di transmisi matic itu, kalau kita netral, itu mungkin ada di video selanjutnya aja karena terlalu kepanjangan. Jadi sekian dulu video saya pada pagi hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe-nya. Share video ini ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi informasi, dan juga video ini dapat bermanfaat ke banyak orang. Satrio Wijaya pamit. Nantikan video selanjutnya mengenai tips trik menggunakan transmisi matic. Thank you teman-teman.